Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Engkau yang menciptakan alam semesta ini. Engkau juga yang menciptakan kami untuk menjadi manusia, untuk mengalahkan dosa. Di mana iblis yang sejak semula melawan, memberontak kepadamu ya Bapa. Hamba-Mu mengerti, Engkau yang roh, yang menciptakan kami sehingga kami jatuh di dalam dosa karena tipu daya daripada iblis. Tapi karena begitu besar kasih-Mu, Engkau mau turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, menebus jiwa kami dari hukuman dosa. Sehingga kami tidak lagi menjadi orang berdosa. Biarlah tema kasih Kristus yang dicanangkan oleh GBI Siloraba, boleh betul-betul kasih Kristus itu sampai ke dalam hati dan pikiran kami. Membuka cakrawala pemikiran untuk kami bisa menyembah-Mu ya Bapa. Engkau lahir, kami hidup. Engkau lahir, kami menjadi selamat. Engkau lahir, hidup kami tidak binasa. Biarlah pagi ini Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu lantai bawah, atas, bahkan juga pemirsa dari YouTube, Instagram, yang hari ini ikut ibadah, kebaktian padamu. Biar Engkau berkati juga mereka, bahkan yang sakit sudah disembuhkan, yang menderita tidak menderita lagi. Tidak ada kemiskinan, semuanya berumur panjang. Tidak ada yang boleh berumur pendek. Sesuai firman Tuhan, biarlah kami boleh layak berumur 120 tahun yang sudah Tuhan tetapkan di dalam firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh hidup bahagia. Karena darah-Mu yang Kau curahkan untuk menebus kami, sehingga kami bebas daripada hukuman dosa. Hanya dalam satu nama yang hidup kami tengking, kami usir iblis dari pikiran kami, dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin. Salam. Haleluya. Silakan Bapak, Ibu, Saudara duduk. Saya selalu senang memakai topi Santa Claus, karena pada waktu saya percaya Yesus, saya mau menangis saudara kalau kasih karunia Tuhan. Saya melihat walaupun Alkitab tidak mengajarkan tentang Santa Claus coming to town, itu hanya ada di negara barat. Di Timur Tengah tidak ada salju. Tidak ada Santa Claus coming to town. Saudara, tapi saya memakai ini, mengingatkan jiwa saya sudah diselamatkan. Sehingga saya tidak lagi boleh hidup di dalam dosa. Karena Yesus lahir, saya tidak binasa. Dulu saya menyembah Allah. Saya menyembah Tuhan yang salah. Karena Yohanes pasal 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Arab, apalagi bangsa Indonesia. Tuhan saya bukan lagi Allah atau Allah. Tapi Tuhan saya Yesus Kristus. Amin. Biar ini supaya jangan sampai saudara menjadi 5 gadis yang bodoh, tidak boleh masuk dalam kerajaan sorga. Di dunia ini saudara, sekarang ini saya mendapatkan kabar bahwa sudah 8 miliar manusia. Kalau 10%-nya saja orang Kristen dengan berbagai denominasi, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dari yang sedikit saja masih banyak yang busuk saudara.
Apalagi menjadi hamba-hamba palsu. Mesias-mesias palsu. Yang hari ini akhir zaman sudah dekat. Pelihara iman saudara. Amin. Jangan sampai jatuh saudara. Situasi dunia ini. Kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali menjemput kita. Membebaskan kita dari kebinasaan. Biarlah Natal ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Yuk kita buka sama-sama Lukas pasal 1. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya selalu berbicara kepada Bapak Ibu, karena saya dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan cinta kasih Tuhan. Supaya firman Tuhan ini boleh tinggal dalam hati Bapak Ibu Saudara, amin. Sehingga itu melekat pada saat nanti tidak ada lagi firman. Maka hati saudara, pikiran saudara sudah penuh dengan firman. Makanya saudara harus baca keras-keras, minimal telinga saudara mendengar suara saudara sendiri. Amin. Yuk kita baca Lukas pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ke-7 sama-sama. Dengan perikop judulnya adalah Kelahiran Yesus. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Mana suaranya? Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Iya, di situ ditulisnya 1 ya. Nanti 1 juga ada ayat yang kedua saudara ya, biar saudara ngerti ya. Tapi sekarang ini 2 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus terus suaranya yang keras. 1, 2, 3. Teruskan. Puji Tuhan, saya lihatin semuanya sekarang udah baca ya, udah dengar saya ya. Kadang-kadang banyak orang Kristen udah disediain Alkitab di belakang bangku juga nggak mau dibuka gitu saudara ya. Dan inilah tandanya memberontak firman Tuhan saudara. Iya biarin saudara mau marah sama saya ya karena ini kebenaran saudara. Karena saudara belum banyak yang betul-betul berpengalaman, bertemu dan berbicara dengan Tuhan Sang Pencipta. Di mana Bapa kita yang namanya Yahweh, yang banyak pendeta pun tidak suka saudara. Karena iblis mengganti nama Yahweh saudara. Menjadi Kurios, menjadi Adonai saudara. Menjadi Elohim saudara. Bahkan sesungguhnya kalau saudara belajar sejarah. Di mana pada waktu Yesus lahir, namanya bukan Yesus, Yesua, saudara. Maaf. Pada waktu Israel dijajah, saudara. Karena memberontak tidak taat firman Tuhan, dibuang ke Babel. Tapi yang namanya anak-anak, orang-orang, jenius, saudara, yang disebut Daniel SMA. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau saudara membaca Daniel pasal 1 ayat 7, nama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego
Di Alkitab hanya yang disebut. Coba kita baca biar mengerti. Diganti, iblis tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan dihilangkan dari keturunan, dari mazhabnya. Sama seperti orang Tionghoa, Chinese di Indonesia harus ganti nama supaya hilang Cinanya, supaya hilang Tiongkoknya, saudara. Dan tidak mengenal leluhurnya kembali, saudara. Dan itu tujuan daripada iblis. Maka Yesus pun yang sudah kita baca, saudara, pada waktu zaman Kaisar Agustus. Kaisar Agustus yang sudah dipengaruhi menjadi alat iblis untuk mensensus seluruh penduduk dunia. Ini sensus pertama, saudara, di dunia. Iblis punya maksud, saudara, supaya Yesus, yaitu Yesua tidak lahir, dia mati dalam perjalanan, saudara. Kita baca dulu Daniel 1 ayat 7. 1, 2, 3. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain. Tuh ya, nama lain kepada mereka. Daniel dinamakan apa? Hananya dinamakan siapa? Misael dinamakan siapa? Dan Azaria dinamakan siapa? Ini nama dewa, saudara. Supaya mereka menyembah kepada dewa, kepada iblis. Dengan rupa-rupa nama, saudara. Maka saudara harus bisa mengerti, saudara. Saya sebelum jadi orang Kristen, saya sudah mengerti yang namanya Bapa Yahweh. Tidak bisa menyelamatkan, bukan berarti saya sesat ya. Karena memang ada tentang Yahweh ya, di YouTube ini sedang polemik, saudara ya. Karena dia berkata bahwa Yesus bukan juru selamat. Saya katakan Yesus juru selamat, amin. Karena begitu besar kasih Bapa sudah melihat bahwa Adam yang sudah tua berpengalaman, sebelum dia jatuh dalam dosa, umurnya kita nggak tahu berapa, dia masih hidup dalam kekekalan, saudara. Tuhan perintahkan untuk memberi nama binatang-binatang baik yang di udara, di laut, di darat, saudara. Nggak sendirian dulu, dunia satu daratan, saudara. Sekarang menjadi 5 benua, 6. Bahkan nantinya katanya akan lebih dari 7 benua. Apalagi kalau sampai Pulau Jawa terbelah 2 di tengah-tengah Jawa Tengah, saudara. Saudara mau ke Semarang harus naik pesawat. Kalau enggak, kapal air, saudara. Enggak mungkin berenang, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada waktu saya ketemu yang namanya Samsudin. Anak saya dulu nomor 3. Akan saya kasih nama Samsudin. Tanya istri saya, dia marah, saudara, karena dia Kristen, saya bukan. Akhirnya saya ganti, jadi Samnya tetap dibawa. Udinnya dibuang, jadi Samuel, betul ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bahkan hitungan orang Tionghoa, Itnyi Sam katanya. Anak ketiga, puji Tuhan. Saya bilang haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kembali kepada kelahiran Yesus ini pada zaman Kaisar Agustus, saudara. Dia pulang ke kampung halamannya namanya Bethlehem. Rumah roti, rumah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pada waktu saudara pulang kampung, berarti saudara punya saudara-saudara ya, sanak saudara di kampung. Di mana sanak saudara daripada Yusuf dan Maria? Pada waktu dia mau melahirkan. Yang tadi saya katakan ini adalah tipu daya iblis untuk membunuh Yahweh yang roh. Yang menghembuskan napasnya kepada hidung Adam. Dia menghembuskannya rohnya kepada Maria.
malaikat Gabriel, Jibril diperintahkan Tuhan untuk memberitahu Maria. Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan engkau harus menamai dia Yesus. Dan lahirlah Yesus. Roh Kudus, roh daripada Bapa yang diimpartasikan melalui hembusan napas Bapa Yahweh, napas kehidupan masuk dalam Maria dan menjadi manusia. Namanya Yesua atau yang kita sebut sekarang Yesus. Dia yang menyelamatkan kita dengan darahnya. Waktu Bapa yang roh tidak memiliki jasad, tidak memiliki darah. Makanya dia menyelamatkan Adam dengan darah binatang. Maka berulang-ulang semua manusia yang berdosa harus ditebus dengan darah binatang. Di mana Adam ditebus dengan darah domba. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena Bapak nggak memiliki darah. Maka itu sebabnya inisiatif Tuhan mencari orang berdosa untuk diselamatkannya. Maka dia harus menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya bukan berarti sorga kosong. Dia mengeluarkan jiwanya. Dia mengeluarkan rohnya. Masuk dalam Maria. Dan berbentuklah manusia yang namanya Yesus atau Yesus Kristus yang kita kenal di seluruh dunia hari ini. Saudara, sedikit sekali yang mengerti tentang Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi saya minta ampun sama Tuhan, karena semuanya sudah memakai nama Yesus Kristus. Saya pergunakan, ampuni saya. Jangan sampai saya nanti ditolak setelah saya memberitakan Injil. Setelah saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saya ditolak. Karena saya menyampaikan, maka sedikit banyak saya sebut nama Bapa Yahweh dan Yesua HaMashiach. Supaya saudara bisa mengerti. Saudara tidak mau menyebut nggak jadi masalah. Tadi saya sudah kasih tahu dulu saya menyembah kepada Tuhan yang tidak saya kenal. Saya menyembah kepada Tuhan yang saya kenal, Yohanes 4 ayat 22. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23-24. Tuhan itu roh. Harus kita menyembah dalam roh. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita lahir baru semuanya di sini. Amin. Saya tidak mau di antara kita yang hadir baik di lantai atas, lantai bawah, bahkan pemirsa yang ada di rumah melalui YouTube, semuanya menerima keselamatan kekal. Amin. Biarlah darahnya setelah dia lahir, dia mengajarkan tentang kerajaan surga berulang-ulang kali. Bahkan setelah dia mati, dia bangkit menampakkan diri selama 40 hari. Bahkan sampai 40 malam. Dia beritakan bahwa kerajaan sorga adalah dia sendiri Tuhannya. Tapi masih gak percaya, masih banyak orang Kristen sama seperti Thomas. Dia kalau gak melihat mujizat, dia melihat bekas paku di lubang tangan Yesus, dia gak akan percaya. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat Yesus namun percaya. Amin. Saudaralah orangnya. Amin. Puji Tuhan saudara. Karena Thomas tidak penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu Yesus menghembuskan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Ada berapa murid yang dihembuskan? Coba baca ada Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 22. Biarlah tema kasih Kristus. Ini tema besarnya yang saya dapatkan dari Rian untuk saya khotbahkan. Saya sampaikan. Dan saya memiliki subtemanya. Yesus lahir, hidup kita tidak binasa. Amin. Yuk baca. 1, 2, 3. Dan sudah. Iya, puji Tuhan. Pada waktu
Adam diciptakan, dia seperti robot. Nggak punya roh. Nggak punya jiwa. Nggak punya roh. Tapi dia hidup karena di dalam darah ada nyawa. Kalau saudara baca Imamat, saudara. Di semua makhluk dalam darah ada nyawa. Dia bisa hidup. Tapi dia tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara. Makanya inilah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dia menghembuskan melalui hidung Adam. Jadi sama. Serupa dengan Bapa. Karena kita jadi anaknya. Diberi kuasa 1 Yohanes 1 ayat 12. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Kita punya otoritas. Kita bisa bicara, kita bisa usir setan, kita pasti menang. Amin. Tapi banyak orang Kristen takut setan. Di sini pasti masih ada loh jam 12 malam mau pipis minta anterin. Iya, orang di rumah sendiri aja takut gimana di kuburan. Jangan takut sama setan, amin. Wah sedikit sekali, semuanya masih takut. Jangan takut sama setan, amin. Puji Tuhan. Kita umat pemenang, setan harus takut sama kita. Begitu kita masuk gereja, dia udah kabur semua, saudara. Tapi kalau kitanya berdosa, dia di pojok-pojokan, dia sorak-sorak, saudara. Apalagi ditinggikan namanya, saudara. Karena kalau saudara kan orang Indonesia, bukan Indonesia. Saya sering dengar Indonesia, saudara. Bahasanya Indonesia. Saya gini-gini juga ya bahasa Indonesia tuh 10 terus dari mulai SD, saudara. Karena saya belajar, saudara. Bahasa Inggris aja yang 5 merah, jujur saja, saudara. Karena saya bukan orang Barat, saya orang Timur, saudara. Tapi puji Tuhan, dari seluruhnya hanya 1 bahasa Inggris yang merah, yang lainnya 9, 10. Bukan saya menyombongkan, maka anak-anak saya pandai-pandai, saudara. Bahkan yang bungsu, yang Samuel ini yang saya katakan, saudara, sekarang juga lumayan gajinya ya. Di atas 10, saudara. Baru masuk aja udah lumayan gitu, saudara ya. Dia lulusan IT. Teman-temannya kumlot 3,50. Ya 3,5. Anak saya 3,57. Tapi nggak kumlot. Yang lainnya kumlot. Karena ada dosen sentimen. Namanya sama lagi sama istri saya, saudara Erna. Tapi saya nggak sebut sukunya, saudara. Dia benci pendeta, dia benci anak pendeta karena sekolahnya Katolik, Atma Jaya Yogyakarta. Saya kirim ke Jogja karena saya hitung dengan kemampuan finansial saya. Karena di Jakarta 1 SKS 300.000. Di Jogja 150, kan 50%, saudara. Lumayan, saudara, dihitung tuh. 3,5 tahun dengan makan, dengan kosnya lebih murah, saudara. Dan lulusnya juga luar biasa. Saya bilang nggak jadi masalah. Dekannya, karena anak saya juga jadi asisten dosen. Saya ajarin. Kamu jangan gencet nilai, walaupun kamu digencet sama dosenmu. Sekarang kamu harus jangan seperti itu. Kalau dia nggak bisa, kasih tahu. Jangan dikatain goblok, bego. Bego beneran, saudara. Dikasih tahu, karena dia memang nggak tahu, saudara. Kamu yang tahu, kasih tahu, saya bilang. Jangan pelit dengan nilai. Makanya saya mengajar di Palangkaraya.
Terus ada di daerah Jakarta, Gunung Sahari. Saya kasih nilai, ya memang nggak kasih 10 atau 9, ya 7 lah ya. Topnya gitu saudara, karena memang kalau dikasih nilai cuman kan 3 atau 4 kan yang nggak lulus ya, kasihan saudara ya. Tapi saya ajarin, saya kasih ngerti, nanti semua harus bisa lahir baru, jangan sampai tidak mendapatkan anugerah. Nah, kembali kepada firman Tuhan ini saudara. Biar saudara bisa mengerti saudara, bahwa kasih Kristus itu nyata, real. Amin. Biar saudara bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap-tiap hari. Yesus lahir kita tidak binasa. Natal artinya kelahiran. Ini adalah berita keselamatan. Disampaikan dari sorga melalui malaikat Gabriel, saudara. Itu di pasal 1 ayat 26. Tadi kan pasal 1 ayat 1. Sekarang ayat 26-nya coba yuk. Jadi gak salah juga tadi ya di Lukasnya ya pasal 1 ayat 1. Tapi ini ayat 26-nya. Kita baca. 26. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Maria dari Nazaret pada waktu dia itu disuruh sensus, dia harus pergi ke provinsi, dari provinsi Galilea di kota Nazaret. Dia harus ke selatan, ke provinsi Yudea, di kota Bethlehem. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari utara ke selatan. Saudara, ya puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan saudara, sanak saudaranya nggak peduli, cuek bebek, sama seperti zaman kita. Sama kakak adik sama saudara tidak saling mengasihi. Apalagi kalau orang tuanya kaya, berebut kehwe saudara. Berebut harta. Bunuh-bunuhan. Jelek-jelekin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria, nggak ada tempat untuk bisa melahirkan, dia terpaksa harus melahirkan di kandang domba. Karena penginapan dibuat penuh sama iblis, motel-motel dibuat penuh, nggak ada lagi saudara, rumah penduduk juga nggak terima, saudaranya sendiri nggak terima, cuek bebek. Saudara punya saudara, jangan dicuekin, amin. Saudara harus bantu. Saudara harus saling mengasihi. Yesus mengasihi, dia dari sorga datang ke dalam dunia supaya saudara selamat. Amin. Jangan sampai ada di antara kita yang bermusuhan. Ini dulu saya orang sering bermusuhan. Ini saya gebukin 5 pendeta, gembala sidang, saudara. Itu di daerah Ampera, Raja Wali. Dulu tinggal saya di sana, saudara. Daerah Ancol sana dekat saudara. Iya, sekarang itu bekas rumah saya di situ Samsat saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Dulu saya di sana saudara. Dan 8 majelis saya gebukin. 13 orang ini semuanya masuk rumah sakit husada. Boleh dicek saudara. Kurang lebih 42 tahun yang lalu. Saya sekarang sudah umur 66, kayak umur 30 ya. Wah, puji Tuhan. Karena ada Roh Kudus, saudara, puji Tuhan ya. Walaupun giginya udah pada ompong, saudara ya. Saudara kata ya, tepuk tangan gak apa-apa ompongnya, saudara ya. Puji Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya bisa menerima kebenaran firman Tuhan.
Saya bilang di mimbar-mimbar dulu waktu saya ada di gereja yang cukup besar, saudara. 22 tahun, saudara, di gereja itu. Tapi juga dicuekin. Apa itu cinta kasih? Omong kosong. Justru gembala sidang saudara. Jadi penyelamat saya juga, saudara. Saya bisa khotbah di sini, cuman ada 2 tempat sampai hari ini. Ya paling ada persekutuan, karena memang dulu sering ada di persekutuan, ada di bisnisnya juga, saudara. Puji Tuhan. Tapi dari 300 pendeta, kurang lebih ada 60 pendeta yang buka gereja. Nggak ada yang undang saya, cuman GBI Silorapa. Tepuk tangan buat Tuhan. Gembala sidang saudara penuh cinta kasih, dia melaksanakan misi dari sorga. Supaya saudara semua selamat diberkati, amin. Tadi malam dia khotbah saudara, saya lihat dia seperti Musa, saudara. Ditopang kiri kanannya ya, di kiri ada yang di kanan, itu mirip Harun dan Hur, saudara. Supaya Musa menang dalam perang. Nah, GBI Silorapa menang dalam perang alam roh supaya iblis nggak bisa menghancurkan iman saudara. Amin. Dan inilah yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mulai hari ini mulut saudara jangan lagi negatif. Pikiran saudara jangan sampai negatif thinking saudara. Saudara harus memiliki yang namanya kekuatan roh. Karena tadi saya katakan, Tuhan itu roh, kita harus menyembah kepada Tuhan yang roh. Bagaimana caranya? Kita punya pribadi diri kita sendiri, pikiran kita. Ada pikiran Tuhan, namanya Roh Kudus. Nah, Pak, gimana Pak caranya saya berdoa? Kalau saudara lagi berpikir sini, terus ada yang benci juga sama saya, Ton, dia ngomong, tapi mulutnya diem, pikirannya juga diam, hatinya ngomong, Ton, lu ngecap doang lu, Ton. Gua juga bisa jadi pendeta. Kalau lu bisa, malu aja yang khotbah di sini, saudara. Gua yang jadi pendeta. Itu dalam roh. Nah, roh itu dipimpin sama siapa? Sama Tuhan atau hantu? Sama hurufnya. T, U, H, A, N. Tuhan. Kalau dari sini, hantu, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita dipimpin sama hantu. Banyak orang mau nyantet saya, saudara. Dan saya kasih tahu istri saya, mendadak, tapi nggak hancur tuh genteng saya. Itu santet. Tapi suatu ketika tembus juga, tapi kipas angin yang meledak. Saya bilang puji Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Dan ada hal-hal benda-benda yang hancur, piring, gelas, saudara. Tapi saya ngerti, saya bilang sama istri saya. Makanya saudara, hari ini harus doa tengking semuanya. Roh perdukunan, roh santet, roh tenungan, guna-guna, sihir-sihir, hipnotis-hipnotis, mantra-mantra diusir. Bola lampu bisa pecah, bohlam jeder karena disantet, tidak kena jiwa kita, tubuh kita. Dan anak-anak saya juga akhirnya piara burung ya, ada lovebird dan ada ya murai batu dan lain sebagainya, bahkan sugar ya, saya sebut sugarai gitu, saudara udah punya anak juga saudara, luar biasa. Dan itu tujuannya kalau ada nyantet paling kena binatang saudara, tapi saya doain juga tuh binatang jangan sampai dibunuh sama roh jahat melalui santet, tenungan, guna-guna, sihir. Ini katanya zaman sekarang kok masih percaya begitu. Setan dari dulu sampai sekarang sama, gak pernah berubah saudara, karena dia roh. Jadi kalau saudara punya pemikiran bahwa zaman sekarang nggak ada setan, nggak ada apa, nggak ada santet, bohong semuanya, jangan percaya. Firman Tuhan kasih tahu sampai hari ini Tuhan kita juga tidak berubah, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia datang kembali menjemput saudara, dia tetap sama, amin.
Dan inilah yang saudara harus bisa mengerti. Kelahiran Yesus terjadi yang saya katakan tadi pada waktu zaman Kaisar Agustus. Seluruh dunia siap harus mendaftarkan diri termasuk Yusuf dan Maria. Dan saat ini saudara bisa mengerti ya bahwa akhirnya Tuhan kita lahir di kandang binatang di kota Bethlehem. Ada di Palungan. Palungan itu tempat minum makan daripada domba-domba, kambing domba. Saudara, dibaringkan di situ. Di hari Natal ini, saudara dan saya, semua harus introspeksi diri. Apakah kita sama seperti penduduk Bethlehem? Tidak peduli sesama kita. Apalagi berbeda kepercayaan. Jangan sampai tidak ada lagi kasih sayang. Tuhan kita adalah kasih. Suami istri harus saling sayang menyayangi. Begitu juga saudara-saudara anak. Berbakti dengan orang tua. Orang tua juga tidak menyakiti anak-anak. Biar semua hidup bahagia. Kekayaan tidak bisa membuat kita bahagia. Saya punya teman banyak saudara. Yang kaya-kaya hidupnya banyak gak bahagia. Bahkan ada yang hancur. Sudah habis 7,5 miliar tapi kansernya tidak pernah sembuh. Semalam gembala sidang kita berkata kepada perempuan pendarahan. Dia percaya Yesus. Dengan susah payah dia ngesot. Sudah gak punya uang. Sudah habis harta bendanya. Dia punya iman, percaya Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, saya sembuh. Ternyata apa? Yang dijamah bukan jubahnya, jumbainya saja, saudara. Yang rumbai-rumbai itu, saudara. Sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya bilang, Tuhan, ini kan orang banyak berdesak-desakan. Masa kamu ngomong begitu? Ada kuasa keluar dari diriku. Pada waktu saudara percaya, saudara bergaul dengan Yesua, yaitu Yesus Kristus yang saya sampaikan hari ini. Yang dia lahir menyelamatkan saudara. Maka ada kuasa, ada otoritas. Saudara akan menang mengatasi maut, mengatasi segala problem masalah hidup. Amin. Dan saat ini saudara harus buktikan. Harus berjalan bersama dengan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya berkata di sini banyak orang Kristen berjalan bersama Yesus. Cuman bisa nyanyi doang. Seperti anak sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap-tiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Tapi gak kenal seperti orang yang berjalan di Emmaus. Saudara ada bersama Yesus. Saudara harus bisa merasakan jiwa saudara, roh saya dibangunkan. Harus merasakan. Kalau orang takut, dia merinding. Bulu kubuk, ya, bulu halus berdiri ya, namanya bulu Roma ya, bukannya Roma di sana gitu ya. Nah, Tuhan juga hadir, juga merinding, tapi nggak takut. Amin. Jadi kalau Yesus datang sama Tuhan datang sama hantu datang beda. Jadi saudara kalau merinding takut, jangan dibilang haleluya terima kasih Tuhan, tengking usir dia. Tapi begitu saudara rasa damai, enak, itu Roh Kudus, amin. Itu Tuhan. Tuhan yang roh jadi manusia kembali berbentuk roh. Dia mati bangkit, dia hidup.
Dia ada bersama kita hari ini. Puji Tuhan. Amin. Jangan ada kebencian. Jangan ada dendam. Jangan ada iri hati, saudara. Buang itu semua pikiran-pikiran negatif, buang. Nggak berguna. Jangan ingat-ingat lagi yang lalu. Jangan bernostalgia. Makan sepiring berdua. Jangan, saudara. Itu miskin. Sepiring, 3 piring sendirian, amin. Itu baru benar, saudara ya. Tapi juga jangan kebanyakan sampai 4-5 kali, saudara ya. Itu namanya rakus ya. Nah, kembali kepada kebenaran firman. Sehingga pada waktu penduduk Bethlehem tidak peduli sesama lagi, tidak ada kasih sayang, ada kebencian, ada iri hati, ada dendam. Sehingga Tuhan Yesus lahir di luar kehidupan kita, yaitu di kandang binatang. Biarlah hari ini Yesus lahir dalam hati saudara sebagai palungan yang hidup. Amin. Kita belajar, saudara, sebentar lagi saya akan selesai ya. Kita cuma 2 poin saja. Poin yang pertama, sesuai dengan kasih Kristus, saudara. Jadilah saudara seperti para gembala. Para gembala ini berkenan di hati Tuhan, makanya dia menyuruh malaikat-malaikatnya untuk memberitakan kabar sukacita, kebenaran kepada gembala-gembala, karena hatinya berkenan. Orang pertama yang dapat kabar sukacita, keselamatan adalah gembala-gembala. Di dalam pekerjaannya, kedinginan, kesendirian, saudara. Dia hanya ditemani dengan domba-domba, saudara. Malaikat Jibril datang, memberitahu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita baca Lukas pasal 2 tadi kan ayat 1-7, ayat 11-nya. Ya, 1, 2, 3. Hari ini malaikat Jibril datang kepada para gembala karena dia berkenan, hatinya tulus, dia taat firman, dia selalu setia berdoa, dia selalu setia kepada atasan, dia setia kepada bosnya, dia setia kepada keluarga untuk menafkahinya. Dia harus menggembalakan supaya dapat makan, minum, sandang papan, mengucap syukur. Hari ini saudara jadi manajer, jadi bos, sukacita. Kalau saudara jadi karyawan, harus taat firman, bersyukur, maka berkat Tuhan akan melimpah, amin. Saya punya teman pendeta-pendeta banyak yang mati setelah COVID, karena nggak ada pemasukan, saudara. Dan semuanya, depositonya, tabungannya buat makan habis, stres. Saudara jangan ada yang stres di sini, amin. Amin. Puji Tuhan. Saya dengan istri saya tidak pernah stres. Berkat Tuhan melimpah, memang beda dengan pendapatan dulu dengan sekarang. Sekarang cukup makan udah puji Tuhan. Tapi tetap sehat walaupun 12 kilo masih belum berubah, saudara. Naik kemarin 5 kilo, turun lagi gitu, saudara ya. Memang ya nggak tahu juga ya, karena mungkin udah faktor ya, bukan uang umur gitu, saudara ya. Nggak doyan makan lagi, saudara. Tapi saya nggak mau mati kelaparan. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Jadilah kasih Kristus seperti para gembala, hatinya berkenan kepada Tuhan. Coba ayat 14 yang kita baca nih, Lukas pasal yang kedua ini, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala ini berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan datang memberkati, kasih tahu, dan dia memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan sudah lahir. Hari ini telah lahir. Tadi kita sudah baca ayat 11. Dikatakan ya, kembali lagi biar kita lebih jelas lagi ya ayat 11-nya. Hari ini telah lahir bagimu
Juru selamat yaitu Tuhan. Itu udah ada koma ya, kalau saksi Yehova komanya dibuang tuh. Yaitu Kristus Tuhan. Tapi itu komanya enggak sesuai aslinya. Yaitu Kristus Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Bukan manusia. Dia yang roh. Masuk ke dalam rahim. Jadi manusia supaya ada darah untuk bisa menyelamatkan saudara dan saya. Orang perjanjian lama hanya dengan darah domba untuk bisa diselamatkan. Itu zaman perjanjian lama, zaman para nabi. Udah gak ada lagi. Jangan sampai bilang, itu pendeta nabi. Gak ada nabi, saudara ya. Kalau saudara gajinya 5 juta, ya mungkin 10 juta lah ya. Bahkan lebih lah mungkin seperti anak saya gitu saudara ya. Terus kalau 1 bulan ada 5 kali berdosa, itu harus ditebus dengan darah binatang. Gaji saudara gak cukup. Berapa kambing sekarang 1? Berapa? Mahal saudara. Berapa sapi? Waktu Pak Jokowi itu kasih sapi, itu 100 juta lebih 1 sapi. Terus kambingnya berapa? 15 jutaan saudara kambingnya. Kalau 5 kali 75 juta, gaji saudara 15 juta, ya mati binasa saudara. Nggak bisa, nggak mampu. Makanya dia harus turun menjadi manusia, mengorbankan dirinya supaya darahnya tercurah 1 kali untuk selama-lamanya. Saudara selamat tidak ke neraka. Amin. Diberkati Tuhan, ini yang harus saudara syukuri kepada terima kasih Tuhan. Engkau angkat saya dari lumpur dosa, jiwa saya diselamatkan, dosa dihapuskan, bukan dosa yang ditebus. Makanya semalam nyanyi tentang dosa yang ditebus itu ya saya diam aja lah saudara ya. Habis memang udah seperti itu, tapi kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dosa juga nggak disucikan, dihapus. Kalau ini mic kan warna hitam, disucikan. Mic ini tetap ada, cuman putih gitu saudara, kan disucikan. Tapi kalau dihapus, hilang. Nggak ada lagi wujudnya saudara. Saudara bebas, merdeka di dalam Kristus. Seperti pada waktu saya khotbah yang lalu, kemerdekaan ya di dalam Kristus. Luar biasa. Dan saat ini saudara harus sungguh-sungguh menjadi seperti gembala supaya saudara berkenan di hati Tuhan. Jangan seperti gembala upahan, gembala palsu. Banyak gembala palsu saudara. Di YouTube banyak, jangan dengerin itu, kembali kepada Alkitab. Sesuaikan dengan Alkitab, tidak sama dengan Alkitab, jangan dimasukkan dalam pikiran, dalam hati saudara. Apalagi disiarkan dengan suara saudara. Saudara menjadi antikristus, menjadi berdosa sama Tuhan, menjadi 5 gadis yang bodoh di dalam Yesus, tapi tidak punya urapan, tidak ada kuasa Roh Kudus, nggak punya minyak. Pintu sorga ditutup. Ketuk-ketuk pintu sorga Tuhan. Tuhan bukakanlah kami pintu. Dari balik pintu Tuhan berkata, siapa kamu? Padahal dia gembala sidang, pengajar, pelayan Tuhan. Tapi tidak mendapatkan tempat di sorga. Enyalah karena kau pembuat kejahatan. Padahal tulus suka bagi-bagi berkat, bagi sembako, tapi itu kamuflase. Kalau orang banyak duitnya gampang ngasih duit saudara. Saya juga bisa ngasih, tapi kan sebatas saya ukuran sekian ya kasih saya sekian, itu kan cuma kecil doang. Tapi kalau kita dengan hati, dengan tulus, sukacita, saya punya dulu majelis ya. Suka pergi ke tempat night club tuh ya, tempat gelap. Waktu disuruh berdoa, saya bilang sama majelis yang lain,
Saya bilang jangan disuruh dia untuk berdoa di mimbar, ini mimbar kudus. Jangan sampai ada perkataan kotor najis yang didengar oleh jemaat. Tapi mereka-mereka ternyata memang satu roh, saudara. Jadi diizinkan dia berdoa, saudara. Sepertinya rohani loh doanya, saudara. Bapa di sorga, Engkau sudah memberkati kami dengan makanan yang berlimpah. Luar biasa. Saat ini Tuhan berkatilah panti-panti asuhan. Berkatilah panti-panti jompo. Berkatilah panti-panti werda. Jangan lupa juga Tuhan berkati panti pijat. Karena dia kepleset lidahnya, saudara. Iya, ketahuan di situ, saudara, suka ke sana. Yang lebih lucu lagi, saudara, waktu perjamuan kudus, itu di gereja saya dulu Gunung Sahari, saudara ya. Gunung Sahari banyak gereja, jadi saudara bisa pilih di situ, jadi nggak tahu yang mana ya, saya nggak sebutkan ya, tepatnya, saudara. Pada waktu perjamuan kudus, saya duduk paling belakang, terus ada orang baru saya temenin gitu, saudara. Nah terus yang perempuan-perempuan ditemenin sama teman-teman saya yang perempuan. Pas malam Natal tanggal 31 Januari, 31 Desember mau 1 Januari, dia datang lagi, kita temenin. Itu pas perjamuan kudus, gereja saya perjamuan kudus 1 tahun 1 kali. Coba saudara, wah gimana mau bertumbuh imannya saudara. Karena gak mengenal dan tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus saudara. Sehingga jadi seperti begitu. Pada waktu itu perjamuan gelasnya sama hostinya dikasihin, itu perempuan menjerit, wah langsung lari keluar gereja saudara. Waduh itu geger saudara, karena teriakannya itu luar biasa menggelegar, walaupun jumlahnya waktu itu 500 orang saudara ya. Di itu gereja muatnya cuma segitu doang saudara, atas bawah itu cuma 300 sama 200, 500. Itu pada liatin, kenapa? Waduh kerasukan setan ya, karena perjamuan kudus ya. Terus kita kunjungin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, dia gak mau ngomong. Dia gak mau datang. Dan kami berdoa di gereja, supaya orang ini kembali diselamatkan. Terus akhirnya dia mau ngomong, kenapa kamu menjerit pada waktu perjamuan kudus? Dia langsung jawab, majelis itu langganan saya. Waduh, makanya dia ngejerit. Di situ minta ampun saya Tuhan. Dia ternyata itu dia, saudara. Itu majelis. Pendeta-pendeta banyak juga yang memperkosa di Surabaya aja banyak, bukan satu yang terekspos, cuma satu, saudara. Yang di pengadilan banyak, yang di dalam penjara banyak. Tapi di sini nggak ada semuanya ya, amin. Puji Tuhan. Harus berkata tidak ada, amin. Jangan sampai ada itu saudara. Nah kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadilah para gembala yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi gembala upahan. Berita keselamatan kekal yang Tuhan sampaikan dan dicintai oleh banyak orang. Karena inilah yang disampaikan dengan cinta kasih Kristus saudara. Oleh malaikat-malaikat dan gembala-gembala yang kita sudah baca dari Lukas 2 ayat 11 tadi saudara. Hari ini Tuhan telah lahir bagimu. Inilah kasih Kristus, juru selamat Tuhan kita yang lahir. Sehingga Tuhan Yesus lahir, hidup kita tidak binasa. Amin. Saudara jadilah seperti gembala di dalam keluarga saudara. Maka seluruh keluarga kita dijaga malaikat. Amin. Jangan jadi gembala upahan. Suatu ketika saya diundang khotbah ke daerah Anyer, saudara. Saya ajak teman saya, karena teman saya punya mobil, saya nggak punya mobil dulu, Suzuki Carry 1000, saudara. Nah inilah saya baru mengerti setelah ada kejadian kecelakaan, tapi bukan kami yang kecelakaan. Itu Suzuki Carry di jalan tol pada waktu itu, saudara. Itu larinya cuma 80 km per jam, saudara. Ditambahin gas malah mogok. Mogok. Jadi dilepas gas hidup lagi jalan. Jadi selalu 80 aja. Nah sebelum kami pergi itu saudara, saya bilang sama teman saya, ada lagi yang mau ikut? Ada, masih ada 6 orang lagi. Siapa? Ini.
Ya kita jemput katanya. Ya udah saya ikut aja, orang dia yang punya mobil, yang setia dia nyamperin. Terus yang terakhir saudara, ini anak gembala sidang. Itu ada di Kebon Sirih gerejanya dulu, saudara ya, sekarang udah gak ada hotel malah ya Mak ya. Banyak hotel, banyak, ya ada PT dulu, itu gereja terkenal juga. Nah anaknya teman saya juga, yuk kita berangkat yuk, ini udah jam 6 pagi nih gitu kan. Kami biasa kalau udah jam 6, apalagi dulu sebelum jadi orang Kristen, jam 4 aja udah sembahyang saya saudara ya. Makanya saya bisa datang pagi gitu, udah biasa itu ya. Karena saya pergunakan untuk berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah pada waktu itu teman saya bilang gini, waduh gua gak ikut deh, kenapa? Kan bentar lagi kebaktian jam 7. Paling lama jam 9 lah, gereja gua mah gak sampai 2 jam. Ya jam 8 setengah 9 paling udahan lah. Terus dia bilang sama saya, gimana Ton? Ya udahlah nggak apa-apa lah, kita tungguin aja. Kan kita mulainya jam 1 ini di Anyer kan masih keburu lah. Kalau jam 10 berangkat juga lumayan 3 jam bisa lah, walaupun larinya 80 km kan nggak kayak sekarang macet, dulu mah enggak saudara. Itu pendeta khotbahnya luar biasa. Ini khotbah tamu, saya nggak sebut namanya ya. Mobilnya juga dulu bagus, BMW 318i. Wah hebat dulu saudara. Makmur tuh pendeta. Khotbahnya hebat. Pada waktu undangan, seperti malam juga ada undangan saudara ya, pada datang ke depan. Siapa yang mau dibaptis Roh Kudus dipenuhi, maju ke depan. Saya pengen maju ke depan. Malu saya, gua pendeta, maju ke depan malu gitu ya. Tapi pengen gitu ya, karena belum berbahasa roh waktu itu saudara. Tapi sudah melayani saudara. Terus begitu selesai, saya nyesel. Kenapa gua tadi nggak maju ya? Kan sok gengsi keluar dari dalam saya gitu ya. Udah kita tenang, sukacita. Teman saya sambil main gitar jalan. Pas mau ke Anyer, udah mau deket Cilegon saudara. Tahu-tahu itu lampu merah tuh mobil. Saya bilang sama teman saya, stop. Saya sebut namanya tapi saya nggak sebut. Rem. Ini udah gua rem, katanya dia bilang, masih nyelonong sedikit gitu ya. Ruwet berhenti juga akhirnya. Ternyata ada kecelakaan di depan. Terus begitu saya lihat, ini banyak dari orang gereja juga nih, saya bilang gitu tadi nih. Iya, itu dari jemaat gereja bapak gua, kata teman saya. Terus ada kecelakaan, terus saya nginjek darahnya juga saudara. Terus saya tanya, siapa ini yang kecelakaan, orang mana? Pak Pendeta yang mati. Hah? Pak Pendeta mana? Yang tadi om, yang khotbah di Kebon Sirih itu nih, gerejanya dia nih. Iya, pendeta itu. Pendeta hebat loh, urapannya luar biasa. Orang ditumpangin pada jatuh ngejeblak, pada menangis saudara. Kok bisa mati kecelakaan? Bukankah tadi dia udah bilang bahwa kita orang percaya disertai para malaikat, kita kemanapun juga selamat. Tapi kenapa ini kecelakaan dia mati? Terus ada lagi jemaat lain bilang, iya Pak, ini pendeta. Tapi banyak orang Kristen yang mati kecelakaan seperti begini. Gimana itu malaikatnya? Saya mau jawab, bingung juga loh saudara ya. Baru mau jawab, ada lagi jemaat bilang, itu mah gampang. Kenapa gampang? Itu pendeta larinya kekencengan, pendetanya ketinggalan. Jadi celaka coba seperti begitu. Akhirnya saya diem aja gitu ya, saya mikir juga, bener juga kali ya. Gitu saudaranya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini kenyataan saudara. Jangan sembrono pada waktu kita membawa kendaraan. Iblis selalu mencari celah. Dia cari waktu. Yesus saja pada waktu dicobai, iblis diusir, enyahlah. Manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi dari firman-Ku yang hidup. Begitu juga saudara, jangan lengah, jangan sembrono, selalu minta penyertaan Roh Kudus. Yang ada dalam dunia ini adalah Roh Kudus sekarang. Zaman Nabi, zaman Rasul sudah nggak ada. Yang ada zaman pendeta-pendeta. Sekarang pendeta-pendeta palsu sudah banyak saudara. Jangan kita dengerin Roh Tuhan, Roh Kudus. Ini yang pertama, sebentar lagi selesai ya, paling 5 menit ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kesulitan karena tidak fokus kepada kasih Kristus
yang sudah didoakan, dicanangkan oleh GBI Siloraba. Saudara harus memiliki kasih Kristus. Amin. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, menyediakan rumah buat saudara dan saya. Jangan sampai dirampas iblis. Yang kedua, sesuai tema kasih Kristus, jadilah seperti orang Majus. Setelah para gembala, Tuhan memberikan inspirasi kepada ahli-ahli perbintangan, para astronom, saudara. Dia setia membaca firman. Dia tahu bahwa akan datang juru selamat. Dia berdoa setiap hari. Jadilah orang Majus yang sungguh-sungguh berketuhanan, bukan berkeagamaan. Beda berketuhanan dengan keberagamaan. Puji Tuhan, negara kita falsafahnya Pancasila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Repot kalau keagamaan, saudara. Satu agama aja gontok-gontokan, apalagi beda agama. Makanya berketuhanan. Orang Majus berketuhanan. Dia baca firman Tuhan. Jaraknya dari Iran, Irak 1.500 kilometer ke Bethlehem. Dia hanya dituntun oleh bintang. Dia berjalan dan saya mendapatkan kebenaran, saudara. Ternyata perjalanan orang-orang Majus ini kan bukan 3 ya, tapi rombongan. Bawa makanan, minuman, semuanya. Berjalan, belum ada pesawat, belum ada mobil. Cuman ada onta sama kuda, saudara ya. Makanya dia berjalan 2 tahun sampai ke Bethlehem. Yesus sudah berumur 2 tahun, makanya disebut kanak-kanak, saudara. Dia nurut. Dia setia. Makanya pada waktu saudara menyembah Tuhan, saudara harus bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang Majus yang berketuhanan, bukan berkeagamaan. Agama Kristen gak menyelamatkan saudara dan saya. Karena kita pengikut Kristus, disebut Kristen. Karena dalam Kisah Rasul sudah disebutkan. Karena orang beragama, orang yang belum lahir baru. Orang yang berketuhanan sudah lahir baru. Orang yang beragama, gak ada kasih, gak ada kebaikan. Yohanes pasal 3 ayat pertama, saudara tahu apa isinya tuh Yohanes 3 ayat 1? Coba ada yang tahu, sebutkan. Siapa namanya? Nikodemus. Seorang yang baca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama. Dia nggak ngerti firman Tuhan. Kalau saudara membaca terus, saudara sampai ayat 6 dikatakan bahwa Yesus berkata, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Seorang pengajar, seorang dosen. Mungkin pada waktu itu dia sudah profesor, saudara, gelarnya DTH.
Cuman nggak ada DDT aja. Dulu zaman saya kecil ada DDT, obat nyamuk, saudara. Nyamuknya gemuk-gemuk diobatin, bukan diracunin, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Nikodemus nggak ngerti firman Tuhan, kamu harus dilahirkan kembali. Kita baca lagi ayat seterusnya biar ngerti, saudara ya. Ayat 2 sampai ke ayat 5 aja dah ya. 1, 2, 3 ayat yang keduanya. Terus. Yo, gimana itu? Berhenti ya. Apa hilang jejak? Oh enggak. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Tuhan tidak menyertai. Terus sampai kelima. Terus. Terus, iya, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa masuk kerajaan sorga. Nikodemus nggak ngerti, dia ngomong, bagaimana mungkin saya udah tua, saya mau masuk rahim siapa? Tadi udah kita baca. Apa saya harus masuk ke rahim ibu saya lagi, saudara? Itu pikiran dunia, bukan pikiran daripada Tuhan sorga. Dia nggak ngerti, saya tambahin saudara. Ini bukan firman Tuhan, tambahannya ya. Bagaimana mungkin saya Anton Lamando dilahirkan kembali, apa saya bisa masuk lagi ke rahim ibu saya? Dan ibu saya udah mati, mau masuk ke rahim siapa saya? Ini tambahannya saudara ya, jangan dipercaya ya. Saudara kasih dalam Tuhan. Nah seperti ini Nikodemus saudara, karena dia nggak ngerti. Seorang pemimpin agama, belum lahir baru, dia nggak tahu kelahiran baru saudara. Tapi orang berketuhanan, dia tahu karena Tuhan sudah melahirkan dia. Dia berubah dari jahat jadi baik. Dia berdosa menjadi orang yang kudus, perkataannya juga berubah. Dari rampok, menyakiti dan sebagainya, dia nggak mau lagi saudara. Bahkan dipukul sama anak kecil juga nggak ngelawan saudara. Kalau dulu digebukin bahkan dibunuh saudara. Tapi sekarang enggak. Nah puji Tuhan saya juga kenal banyak orang-orang seperti itu, tatoan semua hebat, orang serem ya padahalnya. Tapi ada juga pendeta ya, teman saya dia tutupin semuanya saudara supaya jangan kelihatan tatonya, dia khotbah luar biasa saudara. Namanya Samuel juga lagi saudara. Kalau ketemu pendeta itu, shalom Pak Pendeta, jangan takut dia orang baik. Saudara dulunya bukan orang baik, saya juga dulu bukan orang baik saudara. Tapi bisa jadi pendeta sudah 37 tahun. Anak saya yang besar umur 40. Saya umur 66 tadi yang saya bilang saya kelihatan seperti umur 30 ya. Luar biasa. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadilah orang Majus. Taat firman. 1 ayat terakhir. Matius 2 ayat 2. Enggak ngelebihin jam 10 ya, nanti yang sesi berikutnya enggak ketinggalan. Enggak, saya enggak ngerebut jadwalnya. Matius 2 ayat 2, 1, 2, 3. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi. Baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus dengan lelah dia tinggalkan bisnisnya. Dia tinggalkan semua kekayaannya. Dia bawa tuh emas, perak dan kemenyan untuk menyembah dan mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus. Dia tinggalkan semua aktivitas yang menguntungkan, cuan yang besar. Saya punya teman, selalu setelah untung banyak, bengkelnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Tahun 98 itu dia punya toko onderdil di pasar Cipete, saudara. Ini teman saya, saudara ya. Kaya dulu aja waktu saya masih belum apa-apa, uangnya udah miliaran dia, saudara. Itu banyak toko spare partnya, saudara.
tahun 98 dijarah, dibakar habis saudara. Dia nangis sampai rumahnya dijual, belum kebayar semuanya. Dia nangis. Dia undang saya. Ton, gue udah gak punya apa-apa, Ton. Saya mau nangis juga, saudara. Saya gak bisa bantu. Saya hanya berdoa. Tuhan, tolong teman saya ini. Akhirnya dia bisa kontrak. Didoakan, saya bilang nanti kalau dapat lagi rezeki, bayar perpuluhan, takut Tuhan. Tinggalin semua yang berbau duniawi, utamakan Tuhan. Iya Ton, sekarang gua mau seperti itu. Terus saya bilang, jangan cuman hari ini karena susah ngomong seperti itu. Tapi jalankan, lakukan. Dia jalankan saudara. Supplier datang lagi yang belum dibayar, dikasih lagi konsinyasi saudara. 3 bulan baru bayar, kalau laku, nggak laku ya diambil gitu ya. Laku keras seminggu, 2 minggu, terus akhir untungnya 150 juta. Semuanya bisa beli rumah baru, mobil baru lagi. Dia nggak lupa kasih pendeta-pendeta termasuk kami ya, sama istri saya. Saudara, luar biasa. Dia dapat lelang mobil di Tanjung Priuk. 2 miliar untungnya. Karena dia punya showroom mobil. Spare partnya juga udah banyak lagi. Dulu bis PPD juga dia pegang. Taksi juga Bluebird dia pegang saudara. Terus ada Gamia apalagi tuh dia pegang semuanya saudara. Temennya datang. Sebut saja Amir ya, nama samaran. Mir, nih gue kasih lelang nih, 2 miliar untungnya, lu ambil duluan deh. Kalau lu gak mau hari ini datang, gue kasihin orang lain. Jangan begitu dong lu kayak baru temen aja sama gue. Kan kita udah hopeng, udah lama. Besok aja hari Senin, ya hari Minggu gue mau pelayanan. Gue mau layani Yesus dulu, baru ya kalau bisa nanti pulang dah gue datang dah. Enggak mau, sekarang juga jam ini gue mau katanya. Kalau enggak gue kasih orang. Ya jangan begitu dah. Enggak, gue kasih orang. Dia langsung punya keteguhan. Ya udah nggak apa-apa. Gue tetap ke gereja. Gue mau nyembah Yesus. Singkat cerita, diambil orang proyek umum 2 miliar. Dia layani Tuhan. Hilang 2 miliar. Tapi 2 minggu kemudian ada yang kasih lagi berkat. Untungnya 2 kali lipat, 4M. Tepuk tangan dong buat Yesus Tuhan. Karena mendahulukan Tuhan sampai hari ini dia diberkati Tuhan. Luar biasa saudara. Dan ini kesaksian supaya saudara ngerti. Orang Majus, dia tinggalkan semua yang beraktivitas dunia. Dia datang kepada Yesus. Dia nyembah. Dipimpin sama bintang sesuai dari Matius 2 ayat 2. Saya himbau kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dengar firman Tuhan, baik yang ada di YouTube dan di Instagram. Dengar baik-baik, malam Natal, jangan lagi hidup jahat, jangan lagi hidup sembrono. Malam Natal, muliakan Tuhan, nanti tanggal 24. Saya percaya saudara gak ada yang mau main kartu, apalagi mabok-mabokan ya, jangan ya. Nah ini saya kasih tahu saudara, teman saya banyak saudara. Dia gak mau dengar. Dia tetap malam Natal main kartu. Waktu dia banting kartu, dalam nama Yesus. Waduh puji Tuhan, saya ngeri. Banting kartu dalam nama Yesus, coba saudara. Waduh kelewatan itu saudara. Udah gitu minum bir sampai mabok ya macam-macam. Dulu juga saya suka minum Johnny Walker, tanya dia. Iya sampai mabok-mabok. Terakhir saya bilang mau mabok, mau berhenti. Bener saya berhenti, beli 1 kerat, beli Johnny Walker, mention jadiin 1. Saya minum sendirian di rumah saudara. Bener-bener mabok, muntah juga dia gak mau bersihin saudara ya. Besoknya jam 10 saya bersihin sendiri saudara. Wah pusing saudara. Memang sengaja pengen mabok terakhir gitu. Dia sampai hari ini tuh ya. Udah 37 tahun jadi pendeta saudara ya. Jadi 40 tahunan ya, luar biasa. Dan inilah yang hidup saya ceritakan kepada saudara. Luar biasa.
Tapi teman-teman saya masih banyak main kartu, minum bir, saya tegur. Udah bertobatlah, jangan lagi minum bir. Ton, gua ngerti firman Tuhan. Itu orang Majus dipimpin sama bintang Bethlehem. Nah gua dipimpin sama bir bintang katanya. Waduh saya bilang sedih juga saya. Dia bilang dipimpin sama bir bintang. Jangan sampai itu terjadi kepada saudara. Amin. Nah kesimpulannya ya saudara ya, sebelumnya ya, emas, kemenyan, dan mur itu apa sih artinya? Emas itu artinya hidup kita yang berharga, dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan diukur dengan materi. Yang kedua, kemenyan adalah doa yang sempurna. Doa yang harum, yang tulus dari hati dan pikiran kita. Nggak perlu disuruh-suruh, tetap berdoa. Mur, rempah-rempah itu obat yang pahit. Ini namanya penyangkalan diri. Dan inilah yang harus terjadi dalam anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Kesimpulan yang pertama, biarkan hati kita memancarkan kasih Kristus. Amin. Biarlah hati kita berkenan kepada Tuhan. Seperti para gembala yang selalu menyembah Tuhan dalam kesibukan. Utamakan gereja. Saya percaya saudara yang mengutamakan ibadah hari ini. Yang tadi malam pulangnya kemalaman tetap beribadah. Berkatnya akan berlimpah kali ganda. Amin. Ya, tepuk tangan buat Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, oleh kasih Kristus jadilah seperti orang-orang Majus yang penuh semangat datang menyembah Tuhan. Walaupun capek ya, lelah, sibuk. Tapi utamakan Tuhan ibadah. Hidup untuk Tuhan, doa untuk Tuhan, penyangkalan diri untuk Tuhan. Yuk kita berdiri. Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan yang agak panjang ini Tuhan tersimpan di dalam perbendaraan hati dan pikiran kami. Dan ini berkembang, bertumbuh, berbuah bagi kerajaan sorga. Jadikan kami saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas manapun. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Hari ini yang sakit sudah menerima kesembuhan. Yang menderita tidak menderita lagi. Yang miskin akan diperkaya, tidak akan menderita dan tidak akan mati muda. Semuanya berumur panjang oleh kasih karunia darah-Mu yang sudah tercurah. Engkau lahir dalam hidup kami, darah-Mu dicurahkan untuk kami supaya kami hidup selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Mimbar dan waktu saya kembalikan. Terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Anton Lamando. Kita akan persiapkan